luas Gaza ada di angka 360 km persegi, sama persis dengan luas area kebakaran di Los Angeles menurut data sebelumnya. All the smoke alarms are going off, so that's hard. Kembali lagi di channel Abai17. Di video kali ini gue berkesempatan untuk menghadirkan, atau gue lebih tepatnya bertamu ke rumah teman SMP gue, yaitu Firdi. Nah, bisa dilihat mantan prajurit Nazi. Baju bola ya, dia memang suka bola. Tapi kali ini pembahasannya ke ranah yang terjadi hari ini sih. Bukan bola. Bukan bola ya. Hanya cuma kostum doang. Oke. Gue belum tahu ya nama segmennya apa. Soalnya Fir, gue dulu punya segmen ngobrol juga online. Virtual. Tapi ngobrolnya ngobrol politik. Terus gue namain tentang ngompol. Ngobrol politik. Oh, ngobrol politik. Ngobrol politik. Dan sekarang gue mau bikin segmen baru mungkin ya. Tapi ini politik kiri atau kanan? Enggak, netral aja. Apa aja ini kalau yang kita bahas di sini, di segmen ini bebas sih, mau ngomongin politik, apa mau ngomongin soal pendidikan atau kritik sosial segala macam. Ini bebas aja. Sejatinya tuh kalau ngobrol politik itu harus ada lawan. Kayak contoh gue 01, lu 02. Oh iya, asal ada yang hitam putih, maksudnya yang kelihatan jelas gitu ya. Tapi ya perlengkapan dalam tim medis, pukul tinju juga. Kayak UFC. Oktagon. Terus ada Khabib di situ. Oke. Terlalu dinamika. Kalau politik, makanya kita nggak ngomongin politik di video kali ini. Kita akan ngomongin isu-isu yang sedang terjadi. Nah, untuk isu-isu yang terjadi, sebenarnya gue udah punya playlist di YouTube gue tentang judulnya isu terkini. Teman-teman bisa lihat aja di playlistnya isu terkini. Mungkin untuk sementara video ini akan masuk ke playlist tersebut, isu terkini. Apa ini isu? Ada iklan kan? Nanti iklannya muncul. Gue kira di kamera ada iklan. Paling ada iklan buku gue lah di sini lah ya. Okay. Nah, di video kali ini kita akan ngomongin soal kebakaran hutan yang ada di Amerika, karena sedang hot-hot juga ya. Menurut lo nih Fir, kita langsung masuk aja lah ya. Kebakaran hutan ini mulainya hari yang sama ketika mantan atau yang akan menjadi presiden Amerika setelahnya, yaitu Donald Trump, bilang, kan dia belum naik kan? Oh belum ya? Belum naik ya. Dia naiknya bulan ini, tapi gue gak tahu tanggal berapa. Dia bilang akan menjadikan Gaza neraka kalau misalkan para mujahid-mujahid itu nggak mengembalikan sandera-sandera. Dan di hari yang sama itu Amerika kebakaran. Jadi setelah statement kayak gitu beberapa jam dong? Iya, beberapa jam atau besok harinya, pokoknya deket lah. Tapi ada yang bilang itu hari yang sama. Iya. Ada yang bilang hari yang sama. Secara kebetulan sih ya, dari datanya tuh. Kok iya, bisa dibilang mungkin kebetulan juga. Dan mungkin itu yang fakta pertama. Yang fakta kedua, ada orang yang menyebutkan bahwa ini videonya. Jumlah daftar luas area yang terdampak tersebut di mana totalnya mencapai 36.000 hektar atau setara dengan 360 km persegi. Sementara menurut Google, luas Gaza ada di angka 360 km persegi, sama persis dengan luas area kebakaran di Los Angeles menurut data sebelumnya. Nah, di video tersebut, dia bilang bahwa luas kebakaran itu persis sama luasnya itu dengan luas Gaza. Persis. Artinya dari statement itu malah jadi menyatu gitu kayak. Iya, jadi puzzle-nya tersusun gitu. Iya. Oke. Itu adalah fakta kedua. Sejatinya tuh memang kalau sebagai pemimpin dari sebuah negara, memang dari sebuah statement itu emang kudu dijaga sih ya. Maksudnya kita juga nggak tahu dalam hukum alam, dalam konsep agama juga ya, Tuhan kan memberikan seperti hukuman. Apa yang dilakukan dari pemimpin itu kan secara nggak langsung itu ada balasannya gitu loh. Dan ada yang mutlak, ada juga yang, dan ini kalau secara memang kalau dari perlakuan dari si presiden itu mutlak banget gitu loh. Beberapa jam. Beberapa jam loh. Dan di situ juga dari artis Hollywood juga ada yang kena juga kan dari imbas dari insiden ini kan. Di sisi lain ya, tanpa perlu menghancurkan suatu kota dari negara adidaya tanpa modal. Iya.
dari alam kan dia. Dan di sisi lain ya ini baru Januari teman. Yes. Januari. Yes. Januari dan lu tau nggak apa? Ini musim dingin. Ini musim dingin. Di Poland masih winter sih. Iya. Iya. Tapi kalau dari LA itu kan ya Ya kalau LA mungkin ya dia kering ya. kering, dia kering. Yang buat tahu loh ya, itu ketika lu terhempas di wajah itu seperti blower tuh. Anget gitu maksudnya gimana? Panas. Blower kan Blower itu panas. Serius panasnya. Nah, kelembapan di Jakarta itu tingkat ini kalau kita bicara tingkat hujan Jakarta itu 77% lah ya, sekitar persentase yang gua lihat tadi. Terus di LA itu 27 atau 31 gitu lah. Saking kekeringannya dan kok bisa gitu loh setelah statement itu dari presiden itu terucap beberapa jam kemudian. Maksudnya oke, kalau secara cocokologi kalau dikatakan azab lah ya. Ya ada masuk akal gitu loh kalau kita katakan puzzle tadi. Cuma kalau orang yang seberang lagi ada yang mengatakan ya memang lagi cuaca, lagi kering segala macam. Tapi ada fakta loh. Jadi konsep bangunan yang ada di LA itu mayoritas kan lu tau kan tulisan Hollywood itu kan iya, tulisan Hollywood. tebing apa sih sebutan itu? Iya, ada Tebing kalau nggak salah. Bangunan mereka itu ada di konsepnya jadi dari pemadam kebakaran ada di sini, dia tuh ada ditanjak jadi harus effort banget petugas ke atas gitu. Di yang kedua itu air lah pasti. Sumber air benar-benar terbatas. Dari baranya itu hempasan baranya itu ke setiap pohon aja itu ya kalau kita acuannya kan kalau di netizen ada yang bilang pohon tiba-tiba kebakar sendiri. Kalau di sini mah nggak kaget. Api yang di Indonesia itu namanya apa dah? Yang melayang-melayang. Lu kalau kena santet dikirimin ini api. apa? Api udah itulah. Iya. Jadi lu orang LA di Indonesia lebih jahat. Api di atas melayang besok lu meninggal. Banaspati. Makanya kalau ada dukun yang bilang, ini dukun siapa? Ada orang Indonesia yang lagi di LA. Ya. Udah kirim Banaspati yang paket 50 juta. Banaspatinya salah kirim, langsung di pohon. Kata pohon, anjing gue lagi mati, lu kenain api sama gue, setan. Bang, sorry bang, bukan lu target gue. Di sana nggak pakai dukun sih mungkin. Api tiba-tiba di atas rumah anjing, wah rumah gue kebakaran. Ada juga tuh yang kasihan sebenarnya. Dia itu orang yang tadinya mendorong supaya orang-orang di Palestina itu dihancurkan aja. Supaya pemerintah Israel itu membunuh atau membantai orang-orang Palestina. Oke. Tapi di kebakaran kali ini dia rumahnya terbakar dan dia nangis. Nangis di media lagi ketika diwawancarai media. Our house that we had just renovated for 3 years and had just finally moved into about 3 months ago. All the smoke alarms are going off, so that's hard. Artinya setelah dia vokal gitu, apa segala macam, dia itu belum merasakan ketika dikenain musibah sih. Iya. Gue ngerasa bagi orang-orang yang terlalu vokal gitu, ketika orang dia demen lah kalau itunya yang dia benci itu kesusahan, hancur. Dia tuh berargumen panjang lebar, tapi dia tuh emang di posisi yang belum dikasih ujian sih. Tapi ketika dikasih ujian, dianya nyawanya masih ada, cuma batin dia semua terkoyak. Kalau nggak pakai psikiater gila sih. Memang dia nggak kehilangan nyawa begitu memang, tapi kan dia akan menjadi pelajaran sih dan menjadi lawakan. Tergolong ringan, oke. Tapi kan di situ kan secara nggak langsung ada sedikit flashback dia untuk pelajaran hidup mikir tapi lah, coba nggak mungkin sejauh itulah. Nggak mungkin mikir deh. Nggak mungkin mikir, orang seperti itu nggak mungkin mikir. Orang taunya bangke, gua yang kena. Dari segi insiden kebakaran yang ada di Amerika tuh, ya gue nggak ada rasa empati sih. Maksudnya, kemanusiaan nih lah ya. Maksudnya ya turut berduka lah ya. Tapi kan di sisi lain ya Amerika coy. Ya. Mau ngasihin gimana pun ya Amerika. Ya, kayak ngasihanin orang kaya ya. Ngasihanin orang kaya buat apa coy? Berduka mah berduka. Ya udah yang terjadi di negara lu mah ya udah gitu loh. Ya. Ada yang ngurus, ada yang ngempan. Lu kalau nonton sinetron Korea Utara coba.
Terus sampai sekarang penasaran loh sinetron Korea Utara gimana formatnya. Mungkin datar gitu. Selera jokes dibatasi. Lu ngomong Kim siapa nih? Kim dah AK-47. Kim siapa? No Kim Jong Un. Lu udah Kim. Gedar ya. Sinetron kelar tuh. Terus mungkin abis ini pengen nonton sinetron Korea Utara. Terus nuansa Ramadan di Korea Utara juga pengen sih nanti kapan-kapan lah. Lu aja ya. Kalau lu ngomongin Amerika tuh sampai detail pasti orang paham, Bay. Iya. Kalau Korea Utara gitu sampai orang sono tuh nonton girl band Korea Selatan, dia nonton mereka tuh kaku, nggak ada yang gini-gini loh. Gue ngebayangin kalau girl band itu genrenya dangdut koplo. Orang Korea lu bayangin duit apa di Korea Utara apa nyawer gitu nanti kata sedang naik lagu apa gitu. Lagu koplo maksudnya orang Korea Utara gue pengen nyodorin, "Hey man, what's up? Yeah. Where you from? Pyongyang." Dengerin lagu koplo satu pakai. "Wah, your country is nice. I born in North Korea. In North Korea no music in jedak-jeduk." Trust me, your national team with koplo is very nice. Really? Yes. Where you from? Indonesia. Soekarno. Yeah, Soekarno. Soekarno is koplo. Ngomong-ngomong soal Korea Utara, di Tokopedia poster propaganda itu 1 juta. Maksudnya apa? Poster propaganda yang ada di, lu tahu lukisan yang di Korea Utara itu poster-poster propaganda. Maksudnya di marketplace mereka. Di Tokopedia, Tokopedia kita ada. Pertanyaan gue cuma satu. Lu lolos di bandara, poster dari mana, Cok? Pada sana kagak ada CCTV kali. Polisi di sana katanya aman. Pesawat Amerika mana ini gitu. Poster kecolongan gak ada yang, pengen tahu dia beli poster apa beli apa yang ada di jualan poster gitu. Atau juta, men. Ada lukisan dicobot sama dia. Gue pengen tahu trik nyolong di Korea Utara gimana. Cara nyolong aman di Korea Utara. Buka YouTube. Ini udah kayaknya melebar kemana-mana ini. Udah melebar lah. Udah bebas apa politik sih? Politik dong. Iya. Politik, iya, kita kaitan politik. Politik menggelitik ya. Politik. Oke, itu aja mungkin video kali ini soal kebakaran hutan dan tadi beberapa soal Korea Utara. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Gua Abai dan dia Firdi. Terima kasih sudah menonton and have a nice day.